Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus mempergunakan mata iman dalam menghadapi segala perjalanan kehidupan ini? Mengapa iman kita harus dapat berdialog dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini? Ini menjadi sangat penting karena banyak sekali orang gagal menyikapi persoalan yang terjadi di dalam hidupnya bukan dari sudut pandang iman, tetapi menyikapinya dengan mempergunakan caranya berpikir secara realistis, sehingga ketika ia tidak dapat menemukan jawaban dengan cara ia menghubungkan sebab akibat yang terjadi di dalam hidupnya, ia menjadi semakin frustrasi, bahkan menjadi putus asa. Tetapi ketika kita melihat bahwa ternyata ketika kita hidup di dunia ini, kita sedang berperang melawan segala perilaku-perilaku yang menyimpang, melawan dari hasutan-hasutan si jahat yang selalu ingin mengintervensi kita, yang selalu ingin menghasut kita, yang selalu ingin membawa kita ke dalam pencobaan itu dan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari Allah. Sehingga ketika kita tidak memiliki iman yang kokoh, maka bagaimana mungkin kita akan menghadapi segala tantangan kehidupan ini dengan baik? Ini menjadi persoalan yang sering terjadi karena orang sering sekali menyalahkan Allah dengan apa yang ia terima. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam iman yang benar, ia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan ia semakin berserah diri. Dan ketika seorang yang bernama Fanny Crosby menuliskan lagunya, dalam usianya yang sudah lansia, ia pernah berkata bahwa aku telah melihat anugerah Allah dalam kehidupanku. Meskipun aku menjadi buta bukan karena buta sejak lahir, tetapi karena ada seorang dokter yang melakukan kesalahan dalam penanganan akan mataku, tetapi aku tidak pernah menyalahkan dia. Malahan aku menikmati hidupku ketika aku boleh Tuhan pakai menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Itulah mengapa ia sangat bersukacita dapat menuliskan banyak lagu yang boleh kita nyanyikan dalam lagu penyembahan kita dalam gereja. Lihatlah orang yang buta tadi, yang bernama Fanny Crosby, ia melihat apa yang ia terima dari sudut pandang iman. Sehingga ia tidak berkata bahwa hidupku ini sia-sia. Malahan orang yang memiliki iman akan semakin mengerti mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Maka lihatlah saudaraku, jika kita tidak menggunakan sudut pandang iman dalam kehidupan ini, maka iblis akan berhasil merebut saudara dari Tuhan. Tetapi jika saudara mempergunakan iman dalam setiap perjalanan kehidupan ini, dalam segala keadaan, kita mempergunakan perisai iman, maka kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Artinya hasutan itu akan dapat kita patahkan karena iman yang benar. Miliki itu, dan hanya di dalam imanlah saudara telah menerima anugerah itu. Penolong yang sejati telah kita terima, yakni pribadi Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dalam juru selamat kita. Maka jangan pernah kalah dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Peganglah dengan kuat dan jalanilah dengan iman yang kokoh. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau telah meneguhkan pikiran, meneguhkan hati, dan memampukan kami untuk mengerti bahwa Engkau
adalah Allah yang harus kami muliakan. Izinkan kami Tuhan memiliki iman yang kokoh, sehingga itu menjadi perisai bagi kami menghadapi segala ancaman yang akan merenggut kami, jiwa, roh kami, menjauhkan kami daripadamu. Dan terpuji namamu Bapa atas pemeliharaan yang kami terima hingga detik ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.